Oke, lanjut. Di sini ada soal, yaitu seorang pemilik bengkel mesin sedang berusaha untuk menentukan apakah ia akan membeli sebuah press bor, mesin bubut, atau gerindra baru. Hasil dari masing-masing akan ditentukan oleh apakah perusahaan tersebut berhasil mendapatkan kontrak militer pemerintahan atau tidak, laba atau kerugian dari setiap pembelian, dan probabilitas yang berhubungan dengan setiap hasil kontrak diperhatikan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama pembelian, kontrak, dan tidak ada kontrak. Yang kontrak itu 0,40 dan tidak ada kontrak itu 0,60. Kenapa di sini 0,40? Nah, untuk pengambilan keputusan dengan probabilitas itu adalah nilai pengambilan ditentukan dengan soal. Jadi ini sudah ditentukan dengan soal. Nah, pembelian itu press bor $40, tidak ada kontraknya itu min $8, mesin bubutnya 20, tidak ada kontraknya 4.000. Lanjut, gerindra 12.000, tidak ada kontraknya itu 10.000. Hitung nilai yang diharapkan setiap pembelian dan pilih yang terbaik. Jadi kita tentukan EV, IOL, EVPI-nya dan pohon keputusannya juga. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu EV-nya. Nah, yang pertama itu kita cari yang press bor ya, EV press bor. EV press bor. Nah, kontraknya kan 40.000. Nah, ini jadi dikali dengan 0,4 ditambah min 8.000. Lanjut dikali 0,6. Nah, kita hasilkan 40.000 dikali 0,4 hasilnya 16.000. Nah, min 8.000 dikali 0,6 jadi min 4.800. Hasilnya jadi 1.200. Lanjut ke yang EV mesin bubut. EV mesin bubut. Nah, yang kontraknya kan 20.000 dikali 0,4 ditambah 4.000 ya. Lanjut dikali 0,6, lalu dijumlah 20 dikali 0,4 8.000 ditambah 4.000 dikali 0,6 hasilnya 2.400. Dijumlahkan 8.000 ditambah 2.400 hasilnya 10.400. Nah, kita lihat di sini ya, mesin bubut itu kan kontraknya 20.000 dan tidak ada kontraknya itu 4.000. Lanjut lagi ke gerindra ya, EV gerindra 12.000 dikali 0,4 ditambah 10.000 dikali 0,6. Jumlahkan 12.000 dikali 0,4 hasilnya 4.800 ditambah 10.000 dikali 0,6 hasilnya 6.000. Jumlahkan jadi 10.800. Nah, setelah itu kita cari
Kita cari EV yang paling terbesarnya dari ketiga ini. Kita lihat dari jumlah ini kan yang Pressbor itu 11.200, yang mesin bubut 10.400, Gerindra itu 10.800. Maka yang paling terbesar itu EV-nya Pressbor. Jadi kita tulis EV terbesar adalah Pressbor. Nah, lanjut. Setelah udah mencari EV, kita lanjut mencari IOL-nya. IOL. Nah, kita membuat tabel terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat tabel yang seperti di atas. Ya, kita buat tabel lagi. Nah, yang pertama itu kita tandain nilai kontrak yang paling terbesar. Kita lihat di sini nilai kontrak yang paling terbesar itu kan 40 ya. 40. Nah, yang tidak kontraknya itu 10 kan, 10.000. Nah, lanjut. Lalu kemudian kita kurangin. Jadi 40 dikurangin 40 hasilnya 0. Kita tulis di sini di kontrak ini 0. Yang mesin bubut 20 dikurangin 40 hasilnya 20.000. Lanjut yang Gerindra 12.000 dikurangin 40.000 jadi 28.000. Oke, lanjut ya. Kita lanjut yang tidak ada kontrak. Yang tidak ada kontrak ini kan yang paling terbesar 10.000 ya. Jadi 10.000 dikurangin 8.000 hasilnya 18.000 ya. Aduh, ini kita coret dulu aja. Jadi 18.000. Lanjut lagi 10.000 dikurangin 4.000 hasilnya 6.000. 10.000 dikurangin 10.000 jadi 0. Nah, jadi hasil untuk Pressbor maksimalnya itu kita lihat mana yang paling terbesar dari Pressbor. Nah, yang paling terbesar itu kan 18.000 ya. Nah, yang mesin bubut yang paling terbesarnya itu 20.000. 6.000 sama 20.000 lebih besar 20.000. Yang Gerindra 28.000 sama 0, jadi yang paling besar 28.000. Nah, lanjut kita ke IOL-nya. IOL Pressbor. Jadi nilainya 0. Yang Pressbor itu 0 dikali 0,4 ditambah 18.000 ya. Yang tidak ada kontraknya 18.000 dikali 0,6 hasilnya 0 kali 0,4, 0 ditambah 18.000 dikali 0,6 10.800 ya. Hasilnya 0 tambah 10.800 hasilnya 10.800. Lanjut yang IOL mesin bubut. IOL mesin bubut itu 20.000 dikali 0,4 ditambah 6.000 dikali 0,6 hasilnya 8.000. 6.000 dikali 0,6 3.600 sama dengan 11.600 ya. Lanjut ke Gerindra. IOL Gerindra. IOL Gerindra itu
tadi 28 ya, 28.000 dikali 0,4 ditambah 0 dikali 0,6, hasilnya 11.200 ditambah 0 ya, sama dengan 11.200. Maaf kelebihan nolnya. Jadi kalau IOL itu lihat nilai yang paling terkecil. Jadi IOL terkecil adalah, kita lihat di sini yang paling terkecil nilai IOL-nya dari 3 ini mana? Pressbore ya, karena yang mesin bubut itu kan 11.600, grinder 11.200, pressbore itu 10.800. Jadi yang terkecil itu pressbore. Nah, kita selesai menentukan IOL-nya. Kita lanjut mencari EVPI. Oke, sekarang cari EVPI-nya. Nah, tahap pertama itu kita cari nilai yang diharapkan dengan informasi sempurna. Jadi kalau ada informasi sempurna, cari nilai yang kontraknya itu terbesar. Jadi kita tuh cari nilai terbesar dari kontrak. Nah, tadi kan di kontrak itu kan kita lihat lagi. Di kontrak ini kan nilai yang paling terbesarnya itu 40.000 ya. Nih, yang 40.000 kan. Nah, kita tulis. Nah, lanjut dikalikan dengan probabilitasnya tadi 0,4. Nah, pertama kita tulis dulu informasi sempurna. Nah, kita tulis tadi kan kontrak yang terbesar itu dari kontrak itu kan 40.000 ya. Nah, dikalikan dengan probabilitasnya itu 0,4 ditambah 10.000 kan. Nah, 10.000 itu tadi dilihat dari ini, nilai yang terbesar di tidak ada kontrak. Nah, dikalikan dengan probabilitas 0,6, menjumlahkan 40.000 dikali 0,4 hasilnya 16.000 ditambah 6.000. Jadi hasilnya 22.000 ya. Nah, lanjut ke tanpa informasi sempurna. Tanpa informasi sempurna. Nah, jadi yang tanpa informasi sempurna ini tetap ya 40.000 kontraknya dikalikan dengan probabilitas 0,4. Nah, ditambah kita lihat yang di tidak ada kontraknya itu yang paling terkecil. Jadi tanpa informasi sempurna ini dicari yang terkecilnya. Paling terkecilnya itu tadi yang di tidak ada kontrak itu ini min 8.000. Jadi kita tulis min 8.000 dikali probabilitasnya 0,6, hasilnya 16.000 ditambah ini ya 4.800, jadi 11.200. Nah, jadi EVPI-nya itu 22.000 kurang 11.200, jadi
Ini EVPI-nya. Nah, lanjut. Yang terakhir kita mencari pohon keputusan. Pohon keputusan. Oke, lanjut. Kita ke pohon putusan ya. Nah, yang pertama kita buat dulu. Nah, di sini yang pertama itu kan tadi pemilik bengkelnya ya. Di soal itu seorang pemilik bengkel. Nah, lanjut. Kita buat cabang di atas sini. 1, kita buat cabangnya 3 di sini, 2, dan di sini 3. Nah, ada bundaran 1, 2, 3. Bundaran ini tuh adalah nilai EV-nya. Nanti kita masukkan nilai EV-nya. Nah, ini kita buat dulu cabang-cabangnya. Nah, ini ada 2 cabang ya. Kita buat lagi 2 cabang di sini. Nah, cabang-cabangnya itu untuk kontrak dan tidak kontrak. Oke, kita tulis kontrak dan tidak kontrak. Nah, sama ya, yang kedua juga kita tulis sini kontrak, tidak kontrak. Nah, lanjut. Kita lihat tadi kan kontrak yang di kontrak ini kan probabilitasnya itu 0,4 ya. Kita tulis sini kontrak yang probabilitasnya kontrak ini 0,4, yang tidak kontrak ini probabilitasnya itu 0,6. Udah gitu. Kemudian yang cabang bundar kecil ini, yang setiap cabang ini, itu kan yang pertama ini kan untuk press bar ya, cabang pertama. Yang cabang kedua ini mesin bubut, dan yang ketiga itu gerindra. Nah, masing-masing dari sini itu kemudian kita lihat kontraknya. Yang pertama, nilai yang terbesarnya itu kan tadi 40.000 kan. Kita tulis di sini 40.000. Nah, yang mesin bubut bukan nilai yang terbesar. Maksudnya kita setiap cabang ini, yang Prasper ini, kita masukkan nilai kontraknya. Nah, yang ini, yang pertama itu nilai kontraknya itu 40.000. Nah, yang tidak kontraknya ini tadi kita lihat 8.000. Kita tulis di sini min 8.000. Yang kedua, mesin bubut itu yang kontraknya itu tadi berapa? 20.000. Kita tulis sini 20.000. Yang tidak kontraknya itu
4.000. Yang Gerindra 12.000. Yang tidak kontraknya itu 10.000. Nah, lanjut. Lalu kita masukin EV-nya, nilai EV-nya. Kita tulis nilai EV-nya tadi itu berapa. Yang pertama itu hasilnya 11.200. Yang kedua EV-nya tadi berapa? 10.400. Yang Gerindra 10.800. EV-nya 10.800. Nah, yang terakhir itu, maka untuk pembeliannya itu memilihnya adalah Pressboard. Jadi pembeliannya itu memilih Pressboard. Nah, selesai.